وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita semua. Berkata para salafus salih, mereka mengatakan la tazalu hadhihi ummah bi khair ma kanat al-ilmu fil masajid. Akan senantiasa umat ini dalam kebaikan selama tetap masjid-masjid itu dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Akan senantiasa umat ini dalam kebaikan selama masjid terus dijadikan sebagai tempat untuk mendengarkan ilmu, belajar ilmu, untuk mengkaji agama, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka masjid bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat Jumat, bukan hanya tempat berkumpul membicarakan sholat jamaah, tidak. Tapi masjid adalah untuk terus kita ibadah dan juga untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa kita ramaikan masjid-masjid kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, materi kita adalah murojaah, mengulang bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita terus memperhatikan sholat? Sholat ini adalah wasiat Allah, wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir hayat Nabi, as-salat, jaga sholat. Banyak orang-orang yang awalnya dia faham bagaimana sunnah dalam sholat, tapi lama-lama dia tinggalkan itu. Sehingga sholat inilah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat besar. Bahkan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat apa? Tentang sholat kita. Kalau kita mau tahu sebesar apa kadar keimanan kita kepada Allah, coba lihat sholat kita jamaah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan, inna lil qalbi adbar wa iqbal. Inna lil qalbi idbar wa iqbal. Sesungguhnya hati ini punya rasa maju dan rasa mundur. Maksudnya apa? Barang siapa yang hatinya sedang maju, sedang semangat, sedang menggebu-gebu, imannya sedang naik, teruslah dia memperbanyak sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian qiyamul lail, kemudian sholat sunnah yang lainnya. Dia berbanyak. Barang siapa yang hatinya sedang mundur, maka tetaplah jangan sampai dia tinggalkan sholat wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita terus mempelajari sholat jamaah? Yang pertama, al-muhafadzatu 'ala sholati min dukhulil jannah. Sholat ini, orang yang menjaga sholat ini sebab masuk surga. Sebab seorang masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada. Nabi katakan, ittaqullaha rabbakum. Bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Wasallu khamsakum, puasalah wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu. Dan wasumu syahrakum, puasalah Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Wa atiqu umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga. Salat 5 waktu sebab masuk surga. Kemudian salat 5 waktu juga ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jamaah, dosa kita banyak, dosa mata, telinga, kaki, tangan, jiwa, hati kita, pikiran, banyak. Dan menghapuskan salat, yang menghapuskannya adalah salat. Yang menghapuskannya adalah salat. Kita jalan dari rumah ke masjid, itu setiap langkah menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Menghapuskan dosa, meninggikan derajat. Ada dosa lisan kita, dosa mata kita di rumah, dosa ucapan kita, dosa perbuatan kita, dosa pikiran kita yang buruk, niat kita yang tidak baik.
dosa maksiat yang kita lakukan, ini dibersihkan oleh sholat kita. Sehingga Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ara'aita idza kana rajul abad." Tidak akan melihat bagaimana seandainya seorang itu yang tasilu fil yawm 5 marrat fi babi ahadikum nahrun jarun ghamar. Ada di depan rumah kalian ada sungai yang ngalir airnya deras, bersih, bagus. Fa yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat. Sehingga dia mandi sehari itu 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'an, apakah dia tersisa dari kotoran tubuhnya? Tidak ada. Begitulah fadzalika mathalus salawatil khams yukaffiru bihinna al-khataaya. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu, dia bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Kemudian salat 5 waktu ini adalah yang menjadi penerang di alam barzakh kita, yang menjadi cahaya, yang menjadi lampu. Gimana rasanya? Jangan di alam barzakh, coba saja di sini, di masjid atau di rumah kita, nggak ada lampu, padam, mati lampu, kita sendirian, kemudian tidak ada tetangga, kita di dalam rumah tidak ada lampu. Betahkah kita tinggal 3 hari 3 malam? Betahkah Anda tinggal 3 hari 3 malam di situ sendirian, tidak ada cahaya, tidak ada sinar, tidak ada tetangga, tidak ada sahabat, tidak ada anak, tidak ada istri? Betahkah Anda tinggal di situ di dalam rumah? Rumah ini memiliki semua fasilitas dari dalamnya, bahkan rumah yang paling mewah di tempat itu, tapi tidak ada cahaya di situ, tidak ada penerangan di situ. Sanggupkah Anda tinggal 3 hari 3 malam di tempat tersebut? Mungkin bisa tahan 3 hari 3 malam, tapi cobalah di tempat yang asing, tidak ada tetangga, semuanya di tengah kebun, tengah hutan. Demikianlah di alam barzakh. Semakin dia bagus sholatnya, semakin terang rumahnya, semakin terang istananya, semakin terang alam barzakhnya. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulam bin nurit tami, basyiril masya'ina fil dhulam ila al-masajid bin nurit tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang jalan walaupun dalam kondisi gelap, tapi dia tetap berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna di hari kiamat. Masyaallah wa rahmatullah. Kemudian di antaranya juga sholat 5 waktu ini sholat 5 waktu ini dia merupakan rukun Islam yang barang siapa meninggalkannya maka dikhawatirkan dia keluar dari Islam. Khilaf para ulama, sebagian mengatakan dia kafir, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang jelas bahwa sholat 5 waktu adalah merupakan rukun Islam yang jika ditinggalkan maka Nabi SAW bahkan perintahkan seorang tersebut diperangi. Nah, kemudian masyaallah wa rahmatullah, banyak lagi tentang fadilah, keutamaan salat tentunya, tapi tidak kita bahas karena panjang, banyak sekali dari kita langsung ke sifat salat Nabi SAW. Kita murojaah. Kami rasa sudah diketahui semuanya, maka kita mengulang. Demikianlah ilmu itu diulang-ulang. Ya, tidak ada mengatakan sudah selesai. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala diulang-ulang, Al-Muwatta diulang-ulang, Sahih Bukhari habis dibaca diulang lagi dari awal, habis dibaca diulang lagi dari awal, Kitab Tauhid diulang lagi dari awal, habis dibaca diulang, terus demikian. Juga Al-Qur'anul Karim selesai kita baca kita ulang dan seterusnya. Sekarang ketika kita sholat, yang pertama kita cari adalah apa? Kiblat, ya kan? Maka Syekh rahimahullah ta'ala menuliskan yang pertama istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalat istaqbala al-Ka'bah fil fardh wan nafl. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila akan salat maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Wa amara bidzalika sallallahu alaihi wasallam al-musii salatah. Demikian juga yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah dalam salatnya. Apabila kau hendak salat maka hadap kiblat.
Idza qumta ila shalah fasbighil wudu. Nabi bersabda, apabila engkau hendak salat maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadap kiblat langsung takbir. Menghadap kiblat Nabi sebutkan jamaah, tsumma istaqbilil qiblah. Idza qumta ila shalah, kalau kamu hendak salat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudumu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian antara wudu dengan mencari kiblat Nabi sebutkan pakai thumma dalam bahasa Arab. Jadi intinya thumma dalam bahasa Arab litaqim at-tarafi namanya. Langsung tapi ada jedanya. Ya habis dia wudu ya mungkin dia ngobrol kemana setelahnya. Thumma setelah kemudian dia cari kiblat, menghadap kiblat. Setelah dia cari kiblat, dapat kiblat, thumma istaqbil qiblah fakabbir. Nabi pakai fa, artinya langsung. Fakabbir artinya menghadap kiblat dengan takbir, enggak ada bacaan-bacaan yang menyelangi dia. Tidak ada bacaan-bacaan atau kaifiyah atau ibadah yang lain yang memisahkan dia. Sudah ada kiblat, sudah. Allah subhanahu. Allahu rabbil falaq min syarri ma khalaq. Allahu rabbil nas wa likin nas. Lama dulu, baru panjang, baru habis. Allah ulang lagi. Tidak. Nabi sebut langsung. Hadap kiblat, Allahu Akbar. Ya, niatnya di mana dalam? Nanti niatnya. Fakabbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil ala rahilatihi. Kemudian adapun salat sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjah bi syarqan wa gharban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir di atas kendaraannya dan kadang menghadap timur, menghadap barat. Faedah. Kalau salat sunnah boleh tidak menghadap kiblat jika sedang di atas kendaraan. Jelas ya, Mas? Kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, syaratnya apa? Sedang di atas kendaraan. Tapi kalau di darat ya nggak boleh. Masuk masjid langsung hadap utara, selatan, timur. Kenapa? Dalilnya boleh. Nggak boleh. Tapi kalau di kendaraan boleh. Contoh, misalkan kita ini biasa menjaga sholat qabliyah ba'diyah. Ba'da sholat isya jamaah, langsung salam, selesai sholat isya, zikir berjalan, nanti di atas mobil, bukan kita yang sopir, kita punya sopir, jalan, kita di belakang sampingnya, sholat di atas mobil. Boleh nggak? Ba'diyah loh ini? Boleh. Boleh. Ba'diyah ini boleh. Sholat di mobilnya boleh. Tinggal dia atur rukuknya bawah, sujudnya lebih bawah lagi. Tapi mobilnya perlu nggak dihadap kiblat dulu? Cari-cari kompas kiblat, mana ke kiblat? Dihadapkan dulu, baru diputar lagi. Enggak, tak perlu. Langsung saja Bismillah. Dalilnya mana? Ini sebagaimana disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil ala rahilatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat nafilah, salat sunnah di atas kendaraannya. Wa yutiru 'alaiha, Nabi salat witir di atasnya, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun arah kendaraan ini, unta ini berjalan. Syarqan wa gharban, padang timur, padang barat, terus. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Disebutkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manhaj Sabil. Wa fi dzalika nazala, dan tentang salat sunnah inilah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun wajah kalian menghadap maka disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Di kemanapun wajah kalian menghadap ketika salat sunnah, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha al-qiblah fakabbar. Wa kana ahyanan, dan kadang-kadang, idza arada an yatatawwa, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin salat sunnah, istaqbala biha al-qiblata fakabbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengarahkan kiblat dulu kendaraan.
Disebutkan ahyanan, kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sunnah diarahkan kiblat dulu, mana kiblat diarahkan dulu. Setelah kiblat, Allahu Akbar, baru jalan kemana arah. Kadang-kadang. Mau dipraktekkan ini juga tidak masalah. Mau dipraktekkan langsung, Bismillah tidak masalah. Dua-duanya boleh. Thumma shalla haitsu wajjahu rikab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan sholatnya kemanapun arah kendaraannya berjalan. Nah, wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ma'an bi ra'sihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku sujud sekedar dengan isyarat gerakan kepala saja. Wa yaj'alu sujuda akhfadha min ar-ruku', dan Nabi jadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ruku'nya rendah sedikit, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud lebih rendah lagi. Allahu Akbar, dan seterusnya. Wa kana idza arada an yusalli al-fariidhata nazala fastaqbala al-qiblah. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka Nabi tidak tercatat di atas kendaraan, tapi Nabi turun. Maka kalau salat wajib jamaah tidak boleh di kendaraan, kecuali kalau kendaraannya memang tidak turun-turun, naik kapal, naik pesawat, tidak turun-turun, atau dia memang waktunya memang kondisinya kita terbang jam berapa? Jam 4:30 terbangnya dari sini, atau jam 5 sedang azan. Gimana sholat subuhnya? Ya sudah di pesawat, nggak masalah. Jadi kondisinya boleh. Tapi kalau kita prediksi kita akan dapat sholat di tempat tujuan, sebaiknya jangan sholat dulu. Contoh, kita akan terbang dari sini jam berapa? Jam 12 mungkin, ya, jam 12. Sampailah kita di Jakarta 2 jam dari pesawat. Ya, atau mungkin kita terbang mungkin jam 12:30. Daripada buru-buru, maka kita jamak takhir. Jamak takhir. Bolehkah kita sholat pesawat zuhurnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita akan dapat waktu zuhur asar nanti, bahkan waktu zuhur masih ada, waktu asar juga bisa kita kerjakan di tempat tujuan. Tidak boleh sholat atas pesawat. Sholat apa? Sholat wajib. Nah, wa kana idza arada an yusalli al-fariidah nazala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak salat wajib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun fastaqbala al-qiblah, kemudian Nabi mencari kiblat. Wa amma fi salatil khauf asy-syadid, adapun dalam kondisi takut yang sangat, faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummati an yusallu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan bagi umatnya untuk sholat rijalan, boleh sholat sambil berjalan, qiyaman sambil berdiri, ala aqdami dengan kakinya sambil berdiri, atau sambil berkendaraan. Sholat khauf, sholat khauf ini dalam kondisi perang, bisa juga sholat khauf ini jamaah dalam kondisi gempa, misalnya terjadi gempa. Ini kan sering terjadi ini di Balikpapan, alhamdulillah, Kalimantan, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjaga. Di wilayah lain gempa sering terjadi. Terjadi gempa sedang sholat isya. Kuat imannya, tahan sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lari keluar, dibatalkan sholatnya? Tidak. Dibatalkan enggak sholatnya? Tidak. Terus lari keluar, cari tempat yang aman, enggak usah ngobrol, sudah, sholat lanjut. Baru dapat 2 rakaat, lanjutkan. Sambil berjalan tadi boleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa in khiftum farijalan, kalau kalian sedang kondisi khauf, takut, boleh sambil berjalan, aw rukbanan, sambil berkendaraan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan demikian, mustaqbilul qiblah aw ghaira mustaqbiliha, baik posisi kita menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ya, sambil berjalan keluar nggak mungkin bisa menghadap kiblat. Cari posisi yang aman, lanjutkan sholatnya, kemudian selesai baru salam. Jelas sama ya? Nah, ini. Wa idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyaratu bir ra's. Dan ketika kondisi sangat
genting sekali, ikhtalatu, bercampur aduk, tidak bisa stabil kondisinya, ramai, ribut, kocar-kacir semuanya, fa innama huwa takbir, maka boleh sekedar Allahu Akbar wal isyaratu bir ra's, dan cukup gerakkan kepala saya. Saking tidak bisa kondisinya stabil, campur aduk, morat-marit, kocar-kacir semuanya, tunggang langgang semuanya, maka boleh sholat itu cuma Allahu Akbar, berdiri. Sambil duduk dia, Allahu Akbar, niatnya berdiri. Allahu Akbar, niatnya ruku. Allah niatnya i'tidal. Allahu Akbar. Saking apa? Kondisi tidak stabil. Nah. Kemudian nah, ini dia. Ini saking beratnya salat ini, posisi apapun kita diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak gugur kewajiban salat karena kondisi yang darurat dan sebagainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat itu kiblat. Karena posisi Ka'bah, kondisi di Madinah, posisi Ka'bah di mana? Selatan ya. Selatan. Kalau kita sekarang berarti antara utara dan selatan, mana ini utara Pak? Utara sana, selatan sana, selatan sana. Jadi antara utara dan selatan itulah dia kiblat. Contoh begini, ini Ka'bah, maaf kami contohkan ini di sini Ka'bah. Kita posisi di sini Pak. Kita posisi di sini. Di sini kita posisi kita. Maka kita nggak perlu kepala kita menghadap sini, jelas ya? Nggak perlu posisi kita menghadap sini, karena Ka'bah itu kecil. Kita posisi di sini, cukup kita menghadap arahnya saja, jelas ya? Menghadap arah Ka'bah di sebelah barat kita, maka manapun arah barat, paslah itu. Kadang banyak sekarang posisi masjidnya tidak sejajar lurus sama sekali dengan Ka'bah, akhirnya dimiringkan, diikuti. Maka Nabi SAW bersabda, bainal masyriq, antara timur barat, antara utara selatan, itu sudah. Misalnya kita di sini ada barat, ternyata posisi Ka'bah di sebelah miring sedikit, tidak masalah, karena kita sudah menghadap arah Ka'bah. Kecuali kalau kita sedang berada di sisi Ka'bah, Masjidil Haram, yang bisa tampak dengan mata kepala, maka dia harus sejajar dengan mengarah ke sisi Ka'bah. Adapun yang jauh dari itu, maka dipraktikkanlah sabda Nabi SAW, antara timur dan barat itulah Ka'bah. Sehingga tidak perlu masjidnya digeser, dimiringkan sedikit supaya pas menghadap sesuai kompas. Sekarang kita lihat arah kiblat hadap pas Ka'bah itu harus miring sedikit sekian derajat, hanya dirubah. Nah, yang penting sudah menghadap barat, pas sudah itu. Wallahu ta'ala. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masirati aw sariyah. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fa asabana ghaib, maka di malam itu, di hari itu terjadi gelap, mendung yang gelap. Fataharrayna wa ikhtalafna fil qiblah. Akhirnya kami pun mencari arah kiblat, posisi di mana, dan kami pun berselisih. Ada yang hadap ini, ada yang hadap ini, ada yang hadap ini, beda-beda arahnya. Fasalla kullu rajulin minna ala hidatin. Masing-masing kami salat sesuai dengan arah yang dia pilih. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lama amkinatana. Sehingga masing-masing kami kasih garis. Saya hadap sini, kasih garis. Yang ini kasih garis, kasih tanda, supaya dia tahu besok ketika sudah terbit matahari, tahu kemana sih arahnya ini, siapa yang benar, Sehingga falamma asbahna nadharna, ketika di pagi hari tiba, kami lihat garis kami masing-masing beda-beda. Fa idza nahnu shallaina ala ghairil qiblah, ternyata kami semua salat tidak menghadap arah kiblat.
Fadzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lantas kami ceritakan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami salat tidak menghadap kiblat. Kami sudah cari kiblat tapi gelap, tidak ada yang tahu. Akhirnya kami salat masing-masing menghadap arah beda-beda. Falam ya'murna bil i'adati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan kami mengulang. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajza'at salatukum, salat kalian telah sah walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi caranya yang pertama, cari arah kiblat. Jangan langsung masuk langsung salat. Artinya jamaah, tiba-tiba ada orang masuk masjid sini, dia menghadap, lihat jam di sini ada jam mana ya? Dia nggak ada mimbar misal tadi, tiba-tiba dia tanpa pikir panjang langsung sholat menghadap utara, selatan. Begitu, assalamualaikum, Pak, hadapnya salah. Apakah diulang sholatnya? Nggak perlu. Karena istihadnya begitu masuk, mirip-mirip. Yang ini mirip sama ini hadapnya. Misalkan mirip-mirip hadapnya, kiblatnya mirip-mirip, akhirnya dia sholat di situ, sah insyaallah. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi qabla an tanzila hadhihi al-ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya salat menghadap Baitul Maqdis, padahal Ka'bah berada di hadapan beliau ketika di Makkah, tapi Nabi menghadap Baitul Maqdis sebelum turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Kami telah melihat wajahmu sering menghadap ke langit. Sungguh kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang kau ridhai, yang kau sukai. Maka sekarang wahai Muhammad, palingkanlah wajahmu menghadap syatral masjidil haram. Allah sebutkan syatr, arah. Syatrnya arah, arahnya saja. Al-masjidil haram. Falamma nazala istaqbal al-Ka'bah fa bainama an-nas fi Quba fi salat as-subh. Ketika orang-orang sedang salat subuh di Quba, ijahum atin. Tiba-tiba datang orang-orang mengatakan, inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi lailatul Quran. Sesungguhnya Nabi SAW telah turun ayat Al-Quran kepada beliau. Wa qad umira ayyastaqbil al-qiblah, diperintahkan menghadap qiblah Ka'bah. Ala fastaqbiluha, hadap Ka'bah kalian. Wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru wastadara imamum hatta istaqbala bihimul Ka'bah. Waktu itu wajah mereka sedang menghadap Syam. Kemudian mereka putar arah menghadap Ka'bah. Artinya jamaah, ketika kita sedang sholat, salah kiblat kita, ada orang bilang, mas, arahnya salah, langsung putar aja, tidak usah batalin sholat, langsung putar aja mana arah kiblat. Tapi gak usah ngomong mana yang benar. Jangan batal sholatnya. Ya, langsung dikasih arah. Misalkan begini kan, sama-sama ini kiblatnya mana ini? Kadang-kadang ada hambal yang keluar arah depan belakangnya. Ya, akhirnya dia sholat hadap sana, salah, putar saja. Sah sudah. Wallahu taala a'lam. Ini baru satu menghadap kiblat. Boleh nggak tidak hadap kiblat? Kapan seorang itu boleh tidak menghadap kiblat? Kapan seorang boleh tidak menghadap kiblat? Satu, ketika tidak tahu arahnya. Dua, ketika sholat sunnah. Tiga, ketika sedang khauf, takut, kondisi perang, kondisi bencana. Keempat, kondisi sakit. Nah, kondisi sakit yang parah sakitnya. Ranjang rumah sakit sudah susah diatur, menghadap mana susah diatur, di ruang ICU susah diatur. Tidak bisa mau diatur hadap sini ada ranjang juga. Sudah, sholatlah kemanapun arahnya. Sholatlah kemanapun arahnya. Jangan dia nggak pernah sholat, kalau pernah sholat nggak tahu caranya, nggak pernah lihat kiblat dan sebagainya. Tidak, jangan. Allah Taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, setelah kita menghadap kiblat, al-qiyam, kita berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wa tatawwu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya berdiri baik dalam salat sunnah maupun salat wajib. I'timaran biqaulihi ta'ala, ini mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian salat menghadap Allah dengan khusyuk. Wa amma fi safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Adapun ketika musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, salat sunnah. Wa sanna li ummati an yusallu fil khawfi syadid ala aqdamihim.
Dan disunnahkan ketika sedang kondisi ketakutan, perang, genting, bencana, musibah, maka salatlah sambil berjalan atau sambil berkendaraan, kama taqaddam, sebagaimana yang telah disebutkan. Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, jagalah semua salat kalian dan jagalah salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah tegak kalian khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan salat asar lagi? Karena banyak sekali orang-orang lalai salat asar saja. Iya. Saya ketemu sama orang, dia kerja di perusahaan. Ustaz, gimana hukumnya? Ya, saya nggak sholat asar di waktunya. Kapan itu sholat asar? Nanti habis maghrib. Allah, Ustaz. Nggak boleh digabungkan asar dan maghrib, nggak boleh. Dijamaah asar dan maghrib nggak boleh. Banyak kita lihat, kami di kampung dulu, ya, waktu masih kecil sering lihat bapak-bapak itu sholat di asarnya sudah mau tenggelam matahari, sholat asar. Kemudian pakai sarung sampai di atas pusarnya, bajunya cuma diselempangkan nutup pundaknya, kemudian sholat. Dan ini diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada orang-orang yang mengakhirkan sholat asar sampai ketika menjelang tenggelamnya matahari, mereka mematuk seperti mematuknya ayam. Segera singkat sholat. Nah, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan, ketika kondisi khauf maka boleh sambil berjalan atau rukbanan, berkendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika sudah aman, maka ingatlah Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kalian. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk ketika kondisi sakit menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaha kadzalika maratan ukhra qabla hadhihi hin ishtaka wa shalla an-nas wara'a qiyaman fa ashara ilayhi man yajlisu fa jalasa falamma saraf qala in kuntum alifan la taf'aluna fi'la faris war-rum yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Jamaah, ini salat yang pertama apa? Maksudnya qiyam, berdiri. Salat sunnah, salat wajib berdiri. Ya, salat wajib berdiri, salat sunnah berdiri. Lanjut, yang kedua, salatul marid jalisan. Salatnya orang yang sakit maka dia duduk. Qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu, berkata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir, aku punya penyakit bawasir, ambeien. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bertanya kepada Nabi bagaimana salat. Nabi mengatakan, shalli qa'iman, salat berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa maka duduk. Kalau enggak bisa maka berbaring. Kemudian kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang-orang yang salatnya duduk karena sakit. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna salatal qa'id 'ala al-nisfi min salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang sahabat yang sedang salat ala wisadati, di atas bantal. Salatnya di atas bantal. Maksudnya apa? Dia sholat, duduk, tapi di depannya ditaruh bantal tinggi-tinggi supaya nanti pas sujud langsung sujud di bantal. Ya. Farama biha, Nabi sallallahu alaihi wasallam singkirkan bantal itu. Fa'akhadha 'udan yusalli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sebatang kayu, ditaruhkan di depannya. Jadi alasnya. Diambil sebatang kayu yusalli alaihi, untuk dia sholat di atasnya. Fakhadahu fama bi, Nabi ambil kemudian disingkirkan lagi. Nabi katakan sholli 'alal ard, sholat di atas tanah, sholat di atas tanah. Ini istata' jika kau mampu. Wa illa fa'u bi ima'an. Kemudian cukup dengan gerakan saja kepalamu. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik, jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukuk. Kemudian kesimpulannya, kalau sakit boleh duduk, jangan dipaksakan. As-salatu fis safinah, salat di atas perahu, di atas kapal. Wasuila sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah,
Maka Nabi SAW mengatakan, "Sholli fiha qa'iman." Salat di atas perahu, salatlah berdiri. Illa an takhafal gharq, kecuali kalau takut tenggelam. Maksudnya salatlah berdiri. Salat sunnah itu berdiri walaupun di atas kendaraan. Tapi kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Itu dia jamaah. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang terakhir kita ambil, salat sunnah ini boleh duduk, boleh berdiri walaupun kondisi sehat. Walaupun kondisi sehat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu panjang berdirinya. Wa lailan tawilan qa'idan. Kadang-kadang Nabi duduknya panjang. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam duduk, kadang-kadang berdiri. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai takbirnya, membacanya berdiri, kemudian panjang, duduk lagi istirahat. Berdiri lagi, baru rukuk. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa inna ma shalla subhata qa'idan, dan salat sunnahnya duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduk, salat sunnahnya dengan duduk fi akhir hayatihi, di akhir-akhir hayatnya, lamma asanna, ketika Nabi sudah tua. Wa dzalika qabla wafatihi bi'am, itu sebelum beliau wafat beberapa tahun. Sehingga maksudnya apa? Yang tua-tua kita jangan paksa, enggak enak duduk apa salatnya dilihat. Nah, Bapak duduk aja salat, duduk di kursi, duduk di apa. Kemudian yang terakhir, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya duduk, wa kana yajlisu mutarabbi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduknya mutarabbi', bersila. Jadi ketika sholat di masjid, misalnya duduknya bersila. Duduknya bersila. Dan ini tentunya lebih nyaman. Kalau duduknya tahiyat, capek nanti. Bersila. Wa kana mutarabbi'an. Dalil ini, hadis ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan juga oleh Imam Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Dhahabi, bahwa Nabi SAW sholatnya jika duduk, maka beliau bersila. Kalau perempuan gimana? Ya sama, hukum laki sama perempuan sama dalam sholat. Tidak ada perbedaan. Ya, nanti kalau perempuan kalau sujudnya begini rapat, dijaga apanya badannya. Enggak, kalau laki-laki renggang sama. Lagi perempuan sama renggang. Kalau perempuan begini, laki-laki enggak sama. Tidak ada perbedaan. Bacaan tidak ada perbedaan. Gerakan tidak ada perbedaan. Ya, jangan sampai dalam sholat dijaga badannya, begitu sholat dilepas buka semuanya, tidak. Wallahu ta'ala alam. Demikian jamaah sekalian, wallahu ta'ala alam. Silakan jawab pertanyaan. Untuk sholatnya orang-orang sakit tadi, salah satu rukun sholat itu berdiri tegak. Nah, dia sanggup berdiri, cuma tidak sanggup untuk rukun apalagi sujud. Untuk takbir, itu apakah kita berdiri dulu baru duduk? Atau kita takbirnya dari duduk, dari awal itu sudah takbir dulu. Karena pernah mengikuti salah satu kajian mengatakan juga bahwa ketika kita sanggup takbir berdiri, itu kita takbir berdiri dulu. Gimana, Ustaz? Nah, dia takbirnya berdiri. Jadi jika seandainya rukun sholat itu salah satunya ada yang tidak bisa dikerjakan, maka jangan tinggalkan semuanya. Maksudnya apa? Berdiri dia bisa, cuma rukuk dan sujud dia tidak bisa, maka berdiri. Kemudian baru saja duduk. Rukuk dan sujudnya masih duduk. Nah, jadi takbirnya afdalnya berdiri karena dia mampu berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah kalian khusyuk menghadap salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi afdalnya dia bisa berdiri tapi tidak bisa rukuk dan bisa sujud, maka takbirnya berdiri. Setelah itu dia duduk untuk mengikuti rukuk dan sujudnya dalam kondisi berdiri. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Pertanyaannya mirip, cuma untuk di perjalanan, untuk sholat fardu yang di perjalanan, misal untuk
takbiratul ihram dan bisa berdiri, apakah wajib berdiri? Sedangkan untuk rukuk dan sujudnya memungkinkan, apakah di awal tetap harus berdiri ketika di kendaraan? Misalnya di bis kan bisa berdiri, kemudian di kapal bisa sempurna ya. Kalau di kereta juga bisa berdiri, tapi sujud tidak bisa. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman, salatlah kau berdiri, illa takhafal gharaq." Kecuali jika kau takut tenggelam. Bukan hanya tenggelam, tapi takut ketika dia mobilnya gerak, kemudian kita mengganggu teman duduk yang lain di samping, atau kita terpelanting apa segalanya. Maka lihat kondisi. Jika memang mampu berdiri, bisa berdiri, maka berdiri lebih afdal ketika takbir. Tapi jika tidak mampu, ya di bisnya karena kita di samping kiri kanan ada teman, ketika goyang sedikit nanti mengganggu, maka duduk sambil takbir sambil duduk, maka tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat di atas kendaraan, naik dulu menunggangi kendaraan. Ketika menunggangi kendaraan ini, duduk atau berdiri posisinya? Masih duduk, ya kan? Pasti duduk. Kemudian Nabi SAW takbir. Allah Ta'ala alam. Cukup. Silakan Pak. Sakit pakai lapis di depan tadi sepatu sholat, lantas Nabi melihat ditarik. Yang saya tanyakan, bagaimana orang sehat berdiri bisa tapi masih pakai lapis di depan? Ini lapis di depan ini bukan sejadah maksudnya ya, tapi dia itu supaya kayak tadi, karena dia nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, akhirnya ditaruhlah ini kursi, kemudian bantal tinggi supaya bisa kena jidatnya sama bantal. Nah, ini maksudnya lapis itu, bukan sejadah maksudnya. Ya, ada pun sejadah karena dibutuhkan, sebagaimana para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har." Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kondisi sangat panas tadi. Fa idza lam yastati' ahadun an yad'a jabhatahu, sampai jika seorang di antara kami tidak bisa meletakkan jidatnya di tanah karena panas, basatha thawbah, dilepaskan pakaiannya untuk sujud di atasnya. Jadi yang dimasukkan di lapis itu tinggi lapisnya, supaya mudah sujudnya nggak sampai bawah, karena dia nggak mampu, kepalanya sedang sakit, sedang migrain, sedang sakit kepala, sedang macam-macam, nggak mampu sujud terlalu bawah, akhirnya diletakkan bantal tinggi-tinggi supaya kena begini itu cukup. Nah, ini yang terbaik. Tapi saya pernah dengar dari penjelasan juga bahwa itu mampu hukumnya. Yang sejadah. Yang sejadah kecil bukan saja seluruhnya. Depan saja di depan. Iya. Memang ada, bahkan meletakkan sejadah di atas sejadah, ya. Bahkan sejadah ini disebutkan sebagian mengatakan ini termasuk perkara bukan makruh saja, dilarang dan sebagainya. Meletakkan sejadah kecil di atas sejadah masjid, apa segalanya. Nah, ini beberapa penjelasan para ulama. Allah Ta'ala. Terima kasih. Satu kali Ustaz. Ya, silakan. Terkait tadi dengan sholat di perjalanan itu. Jadi tadi saya contohkan kalau misalnya kita dari Balikpapan ke Jakarta dan di Juhur dia udah mepet sekitar 12.30, nanti kita akan jamak akhir kan di Jakarta ya. Tapi kalau kita Jakarta itu ya mungkin dengan suatu hal, sehingga kita mendarat di Jakarta itu maghrib Ustaz. Maghrib. Nah itu bagaimana kita dengan sholat Juhur asarnya Ustaz? Kalau memang tidak bisa diprediksi, maka zuhur asar dikerjakan setelah maghrib, itu dikerjakan setelah zuhur asar. Zuhur asar dulu 2 rakaat baru maghrib, 3 rakaat, isya 2 rakaat. Jika kita sedang kondisi musafir. Nah, jika memang kita sudah mengusahakan apa segalanya, kemudian kita tidak tahu ternyata di atas udara muter-muter terus, gitu, cari ya, muter sana muter sini, akhirnya sampai landing maghrib. Apa yang dikerjakan? Maka sholat yang lebih awal itu yang dikerjakan. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, baru maghrib, baru isya. Tapi boleh enggak? Karena kita masuk masjid sampai Jakarta, kita masuk masjid, kita temukan orang sedang sholat maghrib. Sementara kita belum zuhur, belum asar, ya kan? Tapi kita temukan di masjid orang sedang sholat maghrib. Apa yang kita kerjakan? Boleh kita ikut maghrib. Boleh kita ikut maghrib 3 rakaat bersama imam sudah berjamaah. Nanti habis maghrib baru kita qadha.
Ya, ini bukan jamak namanya, ini qadha mengganti zuhur asar yang belum selesai tadi. Kita ganti zuhur asar belum selesai. Allah Ta'ala a'lam. Tidak sama ya. Nah, contoh lagi, kita belum zuhur belum asar, sampai di Jakarta pas sholat asar. Sampai Jakarta pas sholat asar. Dan kita temukan di masjid imamnya sholat asar. Ternyata kita belum sholat zuhur. Apa niat kita? Boleh niat kita ikuti imam sholat asar. Boleh niat kita zuhur karena kita belum zuhur. Nanti setelah selesai salam baru kita asar. Kalau jamak takhir itu, kalau jamak takhir kaidahnya, kalau jamak takdim itu wajib urut. Jelas sama? Wajib urut. Wajib yang pertama didahulukan, yang kedua jadi belakangan. Tapi kalau jamak takhir boleh yang pertama dibelakangkan. Jelas ya? Boleh yang pertama dibelakangkan. Ya. Boleh zuhur ini nanti dikerjakan setelah asar, ada jamak takhir. Nah, boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya, sudah waktu azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.